Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Video kali ini akan saya coba untuk berikan tutorial mengenai pembuatan SPT tahunan badan. Nah, di video kali ini untuk SPT tahunan badan ini membutuhkan cukup waktu yang lama ya teman-teman. Makanya video kali ini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa video. Nah, untuk video kali ini khusus untuk SPT tahunan badan. Sebelum kita untuk SPT nya, kita siapkan dulu laporan keuangannya seperti yang di video ini. Ada neracanya, neraca, aset, kewajiban, terus ada profit loss. Nah, kita mulai masuk ke SPT nya teman-teman. Kita buat dulu tahun 2019. Oke, kita mulai yang transkrip elemen dulu teman-teman, biar yang lebih yang dari yang simpel dulu. Kita input di neracanya, kas dan setara kas, masukin ke kolom kas dan setara kas. Seterusnya piutang usaha, kita masukin ke piutang usaha. Di sini saya buat laporannya masih laporan standar ya teman-teman ya, biar jangan terlalu bingung gitu. Aset tetap, masukkan ke aset. Ya, aset tetap. Terus lihat kewajiban, terus lihat totalnya sudah sama, total asetnya sebelumnya ya sudah sama. Sekarang kita kewajiban. Di sini ada hutang pajak, kita copy aja langsung, masukin ke kolom hutang pajak. Terus hutang lain-lain di copy. Sebenarnya di sini ada cara, macam-macam cara sih teman-teman, bisa di copy, bisa juga diketik, tergantung kemauan teman-teman. Setelah itu ada modal saham, copy. Modal saham dari rincian ekuitas biar lebih ada rinciannya, masuk ke modal saham. Terus laba ditahan minus, kebetulan tahun lalu si perusahaan ini mengalami kerugian jadi minus. Terus laba tahun berjalan di copy, masukin ke laba tahun berjalan. Lihat totalnya, lihat teman-teman apakah sudah sama. Total kewajiban sama dengan aset tadi sudah sama ya teman-teman ya. Sekarang masuk ke profit loss, dilihat dulu pendapatannya, copy pendapatan, masukin ke kolom pendapatan. Terus beban usaha, masukin ke beban usaha, masukin ke bagian beban usaha. Seterusnya beban penghasilan lain-lain, ini penggabungan sebenarnya teman-teman. Penghasilan beban lain-lain digabungin, totalnya di copy. Seterusnya beban pajak, masukin ke transkripnya, beban pajak. Nah, lihat teman-teman laba kotornya apakah sudah sama dengan laporan keuangan. Kalau sudah sama berarti sudah benar.
Oke, disimpan. Ini hubungan istimewa, kalau tidak ada tidak usah diisi. Simpan. Oke, transkrip sudah selesai. Kita masuk ke lampiran. Kita masuk ke lampiran dulu teman-teman, lampiran 6. Di sini ada hubungan, sebentar, hubungan afiliasi. Kalau ada hubungan afiliasi diinput di sini teman-teman. Kebetulan tahunnya belum kita rubah teman-teman, ada kelewatan tahun 2019. Kalau di sini sebenarnya tidak ada otomatis. Kalau kita buat tahun baru dia tidak otomatis, jadi harus kita buat manual. Disimpan. Oke, buka kembali tahun 2019. Oke, 2000. Oke, sudah masuk 2019. Lampiran 6. Oke, tidak ada ya lampiran 6. Masuk ke lampiran 5. Lampiran 5 di sini ada pengurus perusahaan dan modal, rincian modal si pemilik modal perusahaan. Terus lampiran 4, penghasilan final. Nah, di sini ada penghasilan final yang harus kita input. Kita lihat ada laporan keuangan yang masuk ke lampiran pendapatan jasa giro, itu termasuk penghasilan final, kita masukin. Ya, disimpan. Oke, lanjut lampiran ketiga. Nah, di sini kredit PPh 23. Kebetulan si perusahaan tidak ada, berarti tidak kita import, teman-teman. Untuk PPh 23 ini akan kita buatkan lagi tutorial berikutnya cara impor PPh 23 ya, teman-teman ya. Lampiran kedua. Sekarang lampiran kedua. Nah, di sini semua rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini ada rinciannya. Di bagian pembelian, harga pokok tidak ada teman-teman, karena perusahaan ini perusahaan jasa, jadi tidak ada harga pokok. Kita masuk ke beban administrasi dan umum, termasuk biaya gaji, terus transportasi, kopi, penyusutan, biaya sewa, kalau ada sewa, terus biaya perbaikan pemeliharaan. Yang penting ada semua biaya yang dikeluarkan perusahaan harus kita import di sini, teman-teman. Dan terakhir biaya lain-lain, masuk ke kolom biaya lain-lain. Oke, sudah masuk. Biaya administrasi dan umum sudah masuk. Sekarang totalnya sudah sama. Sudah sama. Masuk ke pendapatan beban lain-lain, termasuk biaya administrasi bank. Kita masukkan ke sini, teman-teman. Oke, sudah masuk. Kita simpan. Oke, masuk selanjutnya ke lampiran 1. Lampiran 1, sini ada penghasilan neto. Kita input penghasilan netonya. Kopi. Ini kayak gitu. Terus harga pokok penjualan tidak ada ya, teman-teman ya. Masuk ke langsung beban usaha, penghasilan lain-lain. Di sini lampiran 1 dipisahkan penghasilan lain-lain dengan beban lain-lain, teman-teman. Jadi harus kita pisahin. Penghasilan lain-lain, beban dan lain-lain sudah masuk ke bawah. Terus pendapatan final, penghasilan final itu tadi
penghasilan final itu ya pendapatan jasa giro yang tadi ya teman-teman. Di copy pas, terus masuk ke lampiran berikutnya. Sini ada koreksi-koreksi, ada koreksi fiskal positif atau negatif, kita input di situ teman-teman. Sini koreksi negatif, simpan. Oke, tutup. Kita buka speed kompensasi. Kebetulan di sini si perusahaan ada mengalami kerugian tahun lalu yang seperti saya jelaskan tadi. Kita harus input kerugian tersebut ke sheet kompensasi kerugian agar perhitungan pajaknya sesuai dengan laporan yang kita buat tadi. Oke, kita masukin ke tahun 2018. Kita copy kerugian tahun 2018 tadi. Copy, masukin ke kolom 2018. Oke, simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, ditutup. Nah, sudah masuk teman-teman, kompensasi kerugian sudah masuk. Oke, simpan lagi. Masuk ke SPT yang tadi. Nah, sudah masuk ya teman-teman ya, sudah otomatis mengurangin. Oke, terus masuk ke SPT induk. SPT induk di sini, disinilah hasil dari lampiran-lampiran sebelumnya. Di sini tertampil semuanya. Di sini ada perhitungan pajaknya. Karena kebetulan dia di bawah 50M, dia memakai pasal 31E. Kalau yang ini pasal di atas 50M. Oke, kita masuk yang paling bawah, centangin. Oke, penghasilan pajaknya apakah sudah sama dengan yang laporan? Sudah sama ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ke ini kurang bayarnya. Ini induk, kebetulan dia tidak diaudit, jadi kita tentang tidak diaudit teman-teman. Dan di sini ada konsulan pajak. Jika ada memakai jasa konsulan pajak, bisa diinput di sini nama konsulan pajak yang membuat SPT-nya. Oke, lanjut. Ini penghasilan untuk berikutnya tidak ada ya teman-teman ya. Oke, masuk ke lampiran terakhir. Sini lampiran-lampiran pendukung yang akan kita lampirkan sewaktu kita lapor SPT badan tersebut. Tahunnya kita sesuaikan dengan tahun pembuatan SPT-nya. Simpan. Oke. Kalau diaudit, kita buat centang diaudit, dibikin nama kantor akuntannya, siapa NPWP-nya, dan konsultannya juga kalau ada pakai konsultan, dan NPWP-nya diisi ya teman-teman ya. Sekarang kebetulan tidak diaudit, kita centang tidak diaudit. Oke, disimpan. Terus kita lihat di penyusutan teman-teman. Tadi kan penyusutan belum diinput. Di sini ada dua cara teman-teman, diimport manual dan di cara impor. Nah, di sini kontrolnya di sini teman-teman. Penyusutan dia agak beda. Kalau dia berbeda akan muncul seperti ini gitu. Tidak ada, pasti ada perbedaan gitu. Dia harus 0. Sesuai laporan keuangan dengan SPT badan. Kebetulan ini belum kita import rincian
penyusutannya, maka dia akan selisih. Jadi kita input dulu. Di sini kita input secara manual ya teman-teman ya. Untuk secara impornya akan kita bahas di video berikutnya teman-teman. Untuk saat ini kita buat manual dulu. Ini dia daftar asetnya. Oke, klik, baru jenis hartanya ya. Yang penting dicentangin yang pertama semua teman-teman ya, semua jenis usaha, terus nama aset tersebut. Kalau tidak ada, bisa kita edit menurut nama aset yang ada di perusahaan kita, bisa kita edit di sini. Oke, kita edit, kita ubah, kita ganti namanya menjadi furniture. Oke, simpan. Oke, kita cari nama yang kita ganti tadi. Oke, terus tahun aset tersebut, tahun perolehan, tahun berapa, bisa kita input. Terus metodenya, metode garis lurus sama metode garis lurus. Harga perolehannya kita copy. Terus nilai bukunya di sini nilai buku awal ya teman-teman, bukan nilai buku akhir. Nilai buku awal kita buat dulu. Di sini kebetulan belum ada, kita buatkan dulu nilai saldo awal nilai bukunya. Nilai buku. Sini harga perolehan dikurangin akumulasi penjusutan. Oke, sama seperti yang di atas. Oke, dapat nilai buku awal, kita copy, masukin ke list penjusutan. Oke, pas. Terus penjusutan tahun ini, penjusutannya kita cari kolom penjusutan, beban penjusutan ya teman-teman ya, beban penjusutan. Oke, nama hartanya kita ketik aja namanya. Oke, simpan. Terus lanjut untuk harta yang kedua, inventaris kantor. Tinggal kita ganti yang terakhir aja sebenarnya teman-teman. Kalau di atas dia sudah sama ya, satu jenis, semua jenis usaha. Terus di sini kalau tidak ada, kita edit seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, di copy. Metodenya metode sama seperti tadi, metode garis lurus. Harga perolehan di copy. Oke, terus nilai buku, masukin nilai buku yang kita barusan kita cari formula yang tadi. Oke, masukin beban penjusutan, copy. Oke, nama hartanya tinggal kita ketik saja, inventaris kantor. Oke, disimpan, ditutup. Nah, ini sudah masuk ya, tadi dua jenis harta sudah masuk. Penyusutan fiskal. Oke, tinggal penyusutan komersil. Nah, komersil tadi penyusutan yang di laporan ini teman-teman, jadi harus kita samain. Tambah ini ya, copy, masukin ke yang tadi,
ini harus sama ya teman-teman ya. Oke, nah sudah 0, tidak ada selisih, berarti laporannya SPT-nya sudah benar. Coba kita cek yang lampiran kedua tadi apakah sudah benar. Kalau kita simpan tidak ada pemberitahuan data berhasil disimpan, berarti sudah benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Untuk di induknya lagi kita kembalikan seperti biasa, kita cek kembali. Oke, simpan, sudah benar. Kurang bayarnya segini teman-teman. Kita anggap saja si perusahaan sudah membayar ya teman-teman. Kita anggap dia sudah bayar biar kita bisa buatkan CSP untuk laporannya. Oke, ini kode mapnya, ini jenis setoran, sini nilainya. Oke, kita ketik kode mapnya. Ini kita anggap sudah seolah-olah dia sudah bayar ya teman-teman. NTPN-nya kita buat sementara 000. Oke, nilai pembayarannya kita samain sama yang tadi. Oke, sudah sama. Terus tanggal pembayaran kita sesuaikan saja, tanggal pembayarannya sama seperti pembuatan SPT-nya ini, tutorial ini. Oke, sudah masuk, sudah dibayar. Kita buat CSP-nya teman-teman. Kita lihat sekali lagi. Oke, kita pastikan simpan. Oke, tutup. Kita buat CSP-nya. Lapor data ke KPP. Oke, tahunnya tahun 2019, tampilkan. Oke, klik. Nah, di sini sudah ditampilkan yang sudah di-store dan tidak ada selisih 0. Oke. Kita simpan. Terserah teman-teman disimpan di mana sesuai data-data teman-teman ya. Oke, create file, data berhasil disimpan. Oke, tutup. Coba kita periksa lagi CSP yang barusan kita simpan. Dia sudah muncul teman-teman di sini. Inilah yang harus kita laporkan secara online ke DJP online nanti teman-teman. Demikianlah tutorial untuk pembuatan SPT badan teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman. Untuk video berikutnya akan kita buatkan cara mengimpor PPH 23 dan untuk penyusutan teman-teman. Penyusutan tadi kan masih kita buat manual, untuk video berikutnya akan kita buat secara impor. Demikianlah tutorial kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan selamat pagi. Terima kasih.